sekarang kita ke data kelompok. Data kelompok kita pernah buat sebelumnya itu tabel distribusi frekuensi ya. Nah, ini sama kurang lebih. Ya. Jadi kalau di data tunggal itu seperti yang tadi kita lihat kan dari awal ya. Ya misalnya tadi data skor nilai ujian ya. Jadi kalau dibuatkan itu nilai datanya tunggal ya, nilai datanya masing-masing di satu-satu ya. Di median, di rata-rata di median ya semua nilai datanya tunggal semua 11, 80, 85, 90 gitu. Kalau di tabel frekuensi kan kita sudah buat nih contoh ya, yang ini sudah dalam bentuk kelas ya atau kategori. Jadi ada kategori atau kelas nih dalam bentuk interval ya. Sudah kita bahas sebelumnya teman-teman ya. Nah, nanti di sini kita sama-sama mencari nilai min, median, dan modus ya. Jadi pakai rumus kalau ini nanti. Ya, lebih banyak pakai rumus. Nah, jadi di sini contohnya adalah dari tinggi badan ya. Data tinggi badan siswa dalam satu kelas. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kelas atau kelompok ya. Atau kategori. Ini frekuensinya ya, yang sebelah kanan. Oke. Nah, kita akan lihat bagaimana cara menentukan ukuran pemusatan untuk data kelompok. Pertama untuk min ya, rata-rata ya. Untuk min, rumusnya adalah ya sigma dari F atau frekuensi dikalikan dengan X. Nah, X di sini bukan nilai data tunggal ya. X di sini bukan nilai data tunggal. Nilai data tunggal itu yang tadi ya, yang kita kayak nilai ujian tadi ya masing-masing siswa. Tapi X di sini, tapi apa? Titik tengah kelas gitu ya. Nah, kelasnya ada berapa kita di sini contohnya? Ada 5. Jadi kita harus cari dulu titik tengah kelasnya untuk masing-masing kelas ini ya. Nah, untuk mencari titik tengah kelas itu Anda tinggal dari konsep yang sebelumnya pernah kita pelajari di sini ada nggak ya rumusnya ya? Jadi kita kan sudah pernah belajar ini batas apa? Yang 150 itu apa? Masih ingat nggak disebutnya? Batas bawah, batas bawah. Ya, batas bawah atau BKB ya, batas kelas bawah. Ini apa? Batas kelas atas ya, BKA. Kita pernah belajar juga tepi kelas bawah, tepi kelas atas kan gitu ya. Nah, kalau untuk titik tengah kelas itu cara mencarinya adalah BKB ditambah BKA dibagi 2. Gitu ya. Jadi kalau kita cari di sini titik tengahnya, titik tengah ya. Untuk ini berarti berapa? 152 ya? 52, Pak. Ini? 157. 157. 57,2. Ini? 107. Ini 172 gitu ya? Nah, jadi frekuensinya sudah ada. Ini ya. Kemudian X-nya sudah ada ini atau X ya. Sama sigma F. Berarti ini jumlahkan sigma F ini berapa nih sigma F? Sigma F-nya berapa nih jumlahnya? 30. 30 ya? 30 gitu. Ya. Nah, sudah. Ini berarti sigma dari F kali X gitu ya. Ya, biasanya biar aman kasih tanda kurung. Ya, ada juga yang menuliskan rumusnya itu ya, biasanya ada misalnya di sini I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N gitu ya. Ini XI misalnya gitu. Ya. Kadang F-nya dikasih juga FI ya. Karena kan masing-masing beda nih frekuensinya, ada yang frekuensi kelas 1, frekuensi kelas 2, kelas 3 gitu ya. Oh, ini enggak, sorry kan ini ada 5 ya. Ya, ini N itu atau K lah ya, K biasanya, kelas, jumlah kelasnya. XI ya, ini lebih tepatnya K. Nggak apa-apa, ini K ya, bukan N. Kalau N kan biasanya jumlah
ininya nih, apa namanya, sigma F-nya atau N-nya. Ya, biasanya ke situ kalau maksud N. Ini di apa namanya, dijumlahkan. Jadi ini kalikan dulu nih. Berapa nih 3 kali 152? 456. Ini 7 ini 1944. 944. ini 1169. ini 516. nah ini kemudian dijumlahkan berapa? 4870. Oke ya. Nah, baru kemudian minnya 4870 dibagi 30. Berapa? 162,33. Ya, 162,33. Gitu ya. Nah, ini sayangnya data tunggalnya nggak dibuat, nggak ada ya. Tapi nanti untuk latihan kita yang berdasarkan data yang di tabel frekuensi, nanti kita coba buat, kita akan bandingkan. Ya, karena data tunggalnya kan ada kemarin ya semuanya kan, ada 30. Itu masing-masing berapa kan, 1 sampai 30. Nilainya berapa kan, dari ada yang mungkin 80, segala macam. Nanti kan ini kalau berdasarkan data tunggal berapa minnya gitu ya. Minnya berapa ketemunya gitu ya. Kalau ini kan yang skor ujian waktu tabel frekuensi. Nah, nanti dibuat tabel frekuensi kan sudah kita buat nih. Min data kelompoknya berapa? Gitu ya. Data kelompok sama ini data tunggal. Ya, yang ini kita kebetulan data untuk tunggalnya nggak ada. Jadi kita nggak bisa bandingkan. Tapi biasanya hasilnya beda, meskipun tidak berbeda jauh ya. Dan nanti kita bandingkan. Kemudian kita analisis kenapa berbeda dan kira-kira bagaimana kita mengaplikasikannya gitu ya. Pada saat kita memilih yang mana nih kita hitung gitu ya. Untuk yang sekarang kita hanya dapatkan min kelompok. Jadi 162,33 ya nilainya. Gitu ya. Oke. Ini untuk min. Nah, ini perhitungannya udah sama ya. 30 udah sama nih. 4870 ya. Sama. Kemudian 162,33 udah sama. Oke ya. Nah, sekarang median. Ya. Median dari data kelompok yang sama yang tadi. Ini ada rumusnya ya, teman-teman. Ya. Nah, ada batas bawah kelas median. Nah, jadi nanti kita akan cari ada kelas median namanya ya. Ada kemudian total frekuensi. Nah, ini kalau untuk yang median ini sepertinya ada suara feedback ya. Tolong di teman-teman mute dulu. Oke ya, nah ini kalau untuk yang median ya ada beberapa istilah yang teman-teman harus pahami dulu. Yang pertama adalah batas bawah kelas median. Jadi kita harus cari dulu kelas mediannya ya. Ya, kemudian kalau total frekuensi kita sudah punya ya, ini sudah ada. Kemudian ada F besar, ada F kecil, ada F besar ya. F besar adalah frekuensi kumulatif. Nah, kumulatifnya kita belum buat nih. Ya. Ada yang sebelum kelas median, ada yang frekuensi kelas median ya. Jadi ada kumulatif sebelum kelas median. Ya, kemudian ada panjang kelas. Kemarin kita nggak simbolkan C, tapi ya sama lah kita ngambil panjang kelas atau lebar kelas ya. Kemarin ya sudah kita apa namanya cross check bahwa lebar kelas itu ya sama dengan panjang kelas. Nah, batas bawah kelas median L ya. Jadi kita untuk lebih mudahnya kita buatkan dulu apa? Nggak muat di sini ya kumulatif. Jadi kita langsung ke sini aja deh ya. Jadi kita buat kumulatifnya di sini nih. Oke, sebentar. Saya belum buat ya kumulatifnya di sini. Oke. Jadi kita buat nilai kumulatif di sini aja deh ya. Nah, di bagian sini. Ini meskipun buat perhitungan rata-rata, tapi kita bisa buat kumulatifnya di sini ya. Jadi kumulatif di sini simbolnya F besar ya tadi ya.
Oke, F besar. Frekuensi kumulatif ya, F besar itu. Jadi kalau teman-teman lihat nih 3 ya, di situ 3 berarti kita kumulatif untuk kelas pertama kan ya. Berarti kan 3 ya, tetap 3. Nah, kelas keduanya berapa? Sampai kelas 2. 3 tambah 8 Pak ya? 5. Iya. 3 tambah 5 ditambahkan. Jadi berapa? 8. 8. Terus 8 tambah 12. 20. Tambahkan. Jadilah 20. Ya. Kemudian 20 tambah 7. Jadilah 27. Gitu ya. Tambah 3. Jadilah 30. Ya. Nah, tengah-tengah dari apa namanya? Keseluruhan data ini kan harusnya kan ada di, karena ini genap ya, ya enggak? Yang masuk di urutan yang n per 2 ya, di sini disebutnya n per 2. Ya. Jadi di urutan ke-15 ya enggak? 15 dan 16 lah gitu ya. 15, betul nggak teman-teman? Mediannya. Harusnya kan di urutan ke-15 dan 16 ya enggak? Karena kan jumlah datanya genap kan? Betul ya? Nah, kita lihat 15 dan 16 itu ada di mana? Di kelas data yang mana? Dari kumulatif lebih mudah dilihatnya nggak? Ada di sini berarti nggak? Ya kan? Berarti inilah yang disebut dengan kelas median ya. Kelas median adalah kelas yang ketiga ini. Gitu. Kalau ini 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5 gitu. Sebentar, ini soalnya berbeda kan ya? Sama nih. Sama ya, oke. Jadi ini kelas mediannya ya. Jadi kalau kita mau masukkan ini, L adalah batas bawah kelas median, berarti L-nya berapa? Berapa? 160 Pak. Hah? 160. 160 ya. N per 2-nya berarti 30 per 2 ya. Ini sudah ada di sini nih, 15. Jadi ini 15 nanti ya. F-nya, lihat, adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi F yang dipakai adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kelas median itu frekuensi kumulatifnya 20. Sebelum kelas median berarti yang ini ya. Yang 8 ya. Betul? Anda masukkan F-nya 8. Kemudian FM, frekuensi kelas median. Ya. Yang mana? 12. Iya, 12. Ya. Anda ganti jadi 12. C adalah panjang kelas. Masih ingat nggak panjang kelas ngitungnya gimana? Panjang kelas ngitungnya gimana? Range dibagi K bukan? Apa? Range dibagi K. Range dibagi K. Oke, range-nya berapa? (174) dikurangi 150, boleh pakai range dibagi K ya. Jadi panjang kelasnya atau C-nya ini ya. Si C ya, C ini sama dengan range dibagi K. Range-nya berapa? 174 dikurangi 150. 174 kurangi 150 dibagi K-nya 5 ya. Iya. 24 itu Berapa nih? 24 dibagi 5 berapa? 4,8. 4,8 dibulatkan 5 ya. Atau cara lain adalah, masih ingat nggak apa? Saya udah jelaskan dua-duanya nih. Satu lagi apa? Nilai tertinggi dibagi nilai terendah dibagi K. Itu kan range. Itu range. Iya. Masih ingat nggak di pertemuan sebelumnya? Oh, yang Sturges rules. Ini. Oh, itu penentuan jumlah kelas. Oh. Ya. Yang 1 tambah 3,3 log n kan? Betul. Itu menentukan jumlah kelas. Kalau ini, masih ingat nggak? Cara satu ini, cara 1. Cara 2-nya gimana? Penentuan C. Panjang kelas atau lebar kelas? Tebak-tebakan aja nih, 5. 5 dari mana dapatnya kira-kira? Ini nih. Selisih Dari ini, selisih ini, selisih ini. Ya. Apa itu? Tapi
kelas atas dikurangi tepi kelas bawah, Pak. Benar. Siapa tadi? Suhendrik, Pak. Nah, saya Hendrik ya, masih ingat. Tepi kanan, tepi kelas atas dikurangi tepi kelas bawah. Ya. Oke. Atau batas kelas atas bisa juga ya. Atau BKB bisa, BKB dari kelas, misalnya kelas I gitu ya, dikurangi BKB I minus 1. Sama aja kan ya? Atau BKA I dikurangi BKA I minus 1. Sama aja nih. Kalau yang TKA kurangi TKB berarti yang mana? TKA-nya berapa? Kalau untuk yang kasus yang kelas 1, TKA-nya berapa? 154, Pak. Coba TKA-nya, TKB-nya 150. 157. Berapa hasilnya? 4. 4 dong, salah dong. Lupa ya? Bukan begini. Gimana harusnya? TKA-nya berapa? Tadi Su Hendrik yang udah jawab berapa TKA sama TKB untuk kelas 1? TKA-nya 154 dikurangi 149, Pak. Enggak dong, nggak begitu. TKA TKB masih ingat nggak rumusnya? Pak izin jawab, TKA-nya 157 bukan? 157. Siapa ini? Dinda. 157 dari mana? Yang titik tengah. Enggak, Enggak. bukan. TKA TKB masih ingat nggak? Nih kalau TKA TKB ya, misalnya di kasus kelas 1 ya, TKB-nya di sini, TKA-nya di sini ya. Untuk yang kelas 1, berarti nyarinya gimana? Ini tambah ini, dibagi 2. Jadi berapa? 154,5. Masih ingat nggak? Ya. Yang ini, berarti karena yang sebelumnya di sini nggak ada, jadi kurangi setengah aja, berarti 149,5 gitu. Ya, yang di sini, ya berarti sama ini dari 154,5 ya. Tapi nanti kan ada kurang dari ini sama dengan lagi. Jadi ini 154,5 TKA, TKB-nya 149,5. Makanya nanti rumusnya adalah 154,5 dikurangi 149,5. Jadinya berapa? 154,5 dikurangi 149,5 berapa? 5. Iya, 5 kan? Sama kan mainnya? Betul? Jadi mau cara 1, mau cara 2 hasilnya sama 5. Jadi ini nilainya 5. Di sini sudah ada kalau nggak salah ya. Ini 5 juga. Nah, mediannya 160 sampai 164 udah sama kan? Udah sama tuh. Batas bawahnya 160 udah sama ya. F-nya 8 udah sama. Frekuensi kelas median 12 udah sama, ya kan? Kumulatif hingga kelas median 20 udah sama ya. Nah, sekarang tinggal dihitung aja berapa nih hasilnya. 160 ditambah 15 dikurangi 8 dibagi 12 dikalikan 5. 160 ditambah ini berapa? 7 per 12 ya? Betul ya? 160 ditambah berapa nih? 7 per 12 kali 5. 2,91. Berapa? 2,91. 162,91. Ini adalah median dari data kelompok ini. Ya, 162,91. Makanya dia berada di kelas median ini ya. Dia letaknya ada di sini nih. 162,91. Betul ya? Harus ada di sini posisinya, namanya kelas median ya enggak? Kalau Anda nanti hasil perhitungannya lebih keluar dari kelas median berarti salah ya. Ya enggak? Harus terletak atau berada di dalam kelas median. Ya, ada di sini berarti kan udah betul ya. Sini nih.
di kelas ketiga. Oke, ini perhitungan ini 162,92. Ada sama ya? Ya, kurang lebih lah. Sama ya. Oke, terakhir modus ya. Modus dalam data kelompok rumusnya begini ya. Jadi teman-teman nggak usah hafalin. Pokoknya yang penting bisa aja ya. Dan bisa make nanti. Ya, ini rumusnya ya. Nah, L adalah batas bawah kelas modus ya. Nah, FM frekuensi kelas modus ya. Jadi di sini nggak ada kumulatif di sini. Ya. Nih, langkah-langkahnya tentukan kelas modus, yaitu kelas dengan frekuensi tertinggi. Nah, kita lihat nih. Kelas dengan frekuensi tertinggi yang mana? Sama dengan yang kelas median ya? Sama dengan kelas median ya? Betul, Pak. Nah, kemudian batas bawah kelas modus. Berapa? 160. Ini kelas modusnya. Kita jadi pakai juga yang slide ini ya. Kelas modus juga ini nih. Kelas modus. Berarti batas bawahnya berapa? 160. Ya, jangan ragu-ragu ya. 160. Oke. Kemudian FM. Frekuensi kelas modus berapa? Tadi 12. 12 ya? 12. Kemudian dikurangi F1. Ada frekuensi kelas sebelum kelas modus. Ya. Sebelum kelas modus, berarti frekuensinya berapa? 5. 5 ya? Kita masukkan 5. Nah, FM sudah ada 12, dikurangi F5. Ditambah FM juga sama, 12, dikurangi F2. F2 adalah setelah kelas modus. Frekuensi setelah kelas modus. Berapa? 7. 7. Ya. Jadi kita masukkan 7 di situ. Nah, C-nya masih sama, tadi kita nggak usah hitung lagi, tinggal dihitungkan berapa nih. 12 kurang 5, 7 ya. Ini 5 ya. Jadi, ini kok saya coret sih, maaf ya. Bentar. Tidak bisa di undo, ini harus dihapus. Oke, ini 7 jadi 100 sama dengan 160 ditambah 7 dibagi 7 kurang 7 tambah 5 dikalikan 5 sama dengan berapa ya? Ini 12 16. kali 5. 160 berapa? Sama nggak sama yang tadi? Mirip-mirip lah. 162,69. 162,9. 69. 9. 162,91 Pak ini. 162,91 Pak. Iya, oke. 162,91 ya. Kita lihat nih. Nah, ini udah sama semua lah. Ini 12 ya, 0,91 betul ya. Oke ya, jadi ini 162,91 dan letaknya harus berada di kelas modus. 162, berapa tadi? 9. Sama dengan ini ya dong, sama mediannya. Sama ya? Iya. Oh iya, bagus dong. Ya, ada konsistensi. Yang berbeda adalah minnya ya, minnya. Kalau median sama modus hampir sama ya, sama bahkan ya. Tuh, posisinya harus di sini juga ya, di kelas modus. Tapi ada kemungkinan teman-teman ya, kelas modus itu berbeda dengan kelas median. Tapi pada kasus yang ini sama ya. Makanya nilainya juga sama gitu ya. 162,91 mediannya, modusnya juga 162,91. Hanya rata-ratanya yang nggak terlalu jauh sih, 162,33 ya. Ini data yang cukup bagus ini. Gitu ya. Oke. Ya, jadi untuk data kelompok memang agak complicated ya, karena ada rumus dan teman-teman harus mencari variabel-variabel di dalam rumusnya ya. Tetapi kan prinsipnya teman-teman paham lah ya. Kalau rumusnya teman-teman nggak usah hitung, tapi bisa pakai saja. Kalau hafal ya bagus ya, kan setiap orang kemampuan menghafalnya nggak sama. Nah, kalau teman-teman masih ingat, ini kita sudah pernah membuat tabel frekuensi dari data ini. Masih ingat ya? Pada saat kita membuat distribusi frekuensi itu. Ya, masih ingat kan? Ya. Oke.
Nah, tugasnya adalah teman-teman, kalau sekarang masih ada waktu kerjakan boleh, tapi kalaupun enggak, ini jadi tugas individual ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya teman-teman sebelum kita masuk ke materi yang baru, teman-teman presentasikan ini ya. Gitu, nanti saya tunjuk. Oke, jadi semuanya harus mengerjakan. Jadi ketika saya tunjuk, Anda harus bisa presentasikan ya. Dan nanti dikumpulkan. Oke, ini masuk data tunggal apa data kelompok? Seperti ini tinggal dulu. Data tunggal. Ya, nah, ini data tunggal. Jadi nanti tugasnya berarti teman-teman apa? Ya, karena tadi di materinya juga ada 2. Ya, saya ke depan lagi nih. Kan ada data tunggal, ada data kelompok. Ya, jadi teman-teman nanti cari yang sama untuk data tunggal, data kelompok masing-masing min, median, dan modusnya. Nanti kita bandingkan ya. Kita bandingkan hasilnya. Ya. Yang ideal itu nanti sama. Kalaupun sedikit beda ya sedikit lah, jangan terlalu jauh. Tapi kalau nanti agak jauh, nanti kita akan coba pelajari ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa berbeda dan bagaimana kita memahami perbedaan dari ukuran pemusatan pada namanya data tunggal dan data kelompok. Ini masih data tunggal. Ya, jadi Anda buat jadi min, media, dan modusnya baik untuk yang data tunggal ya, yang ditampilkan dalam bentuk data tunggal ya, maupun data kelompok. Ini karena